Kamu cerdas. Tipe yang mana? Hai fams, tahu nggak sih kalau kecerdasan anak nggak cuma sekedar angka dalam nilai-nilai ujian? Ini karena setiap anak memiliki potensi luar biasa yang bisa ditemukan dan dikembangkan melalui berbagai tipe kecerdasan yang dimilikinya. Contoh kecilnya nih, saat anak kita nggak menunjukkan kemampuan mengagumkan dalam pelajaran berhitung, bisa jadi dia memiliki kecerdasan lebih tinggi di aspek yang lain. Ya, menurut Howard Gardner, pakar psikologi dari Amerika Serikat, kecerdasan anak sebenarnya bisa dilihat sejak usia dini. Namun indikatornya berbeda-beda di tiap anak dan mencakup banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Howard Gardner membaginya ke dalam 9 bentuk kecerdasan majemuk atau multiple intelligences loh. Apa saja? Pertama, kecerdasan logis atau matematis. Ini tipe kecerdasan yang melibatkan kemampuan anak dalam berpikir logis, menganalisis masalah, dan memahami konsep matematika. Iya, disunat ya? Iya, berarti udah disunat. Mau dipegang nggak? Pegangnya bener kayak tadi abangnya bilang, pegang. Nah, ini kok. Ah, betul. Lucu banget. Anak dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, mampu mengidentifikasi pola, melakukan perhitungan matematika dengan mudah, dan memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat. Kita bisa melihat anak dengan kecerdasan logis atau matematis ketika ia memainkan permainan strategi, memecahkan teka-teki, dan memahami konsep matematika yang kompleks. Nah, untuk merangsang kecerdasan tipe ini, orang tua bisa mengenalkan konsep angka dan berhitung sejak dini ya. Kedua, kecerdasan visual dan spasial. Anak yang memiliki tipe kecerdasan ini cenderung memiliki daya imajinasi yang kaya. Dan mampu menggambarkan objek serta situasi dalam lukisan dengan detail yang menakjubkan. Ya, biasanya anak yang memiliki tipe kecerdasan ini mudah mengingat gambar, wajah seseorang, pola maupun tekstur, serta gerakan yang dilihat. Cara mengembangkan kecerdasan visual dan spasial pada anak adalah dengan mengajaknya membuat karya, menggambar, menyusun puzzle, membangun dari mainan balok, atau dengan mengajarkan berbagai bentuk motif. Ketiga, kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan tipe ini mencakup kemampuan dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Anak dengan kecerdasan linguistik yang tinggi mampu mengekspresikan ide dengan baik, memiliki keterampilan membaca dan menulis yang kuat, juga memiliki kepekaan terhadap struktur dan nuansa bahasa. Taman. In the garden. Di dalamnya. Nah, untuk merangsang kecerdasan bahasa anak, orang tua bisa sering mengajaknya mengobrol dan bermain kata, atau mengajaknya membaca buku. Keempat, kecerdasan kinestetik atau gerakan. Tipe kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam menggunakan tubuh mereka dengan koordinasi yang baik, baik dalam gerakan kasar maupun halus. Anak dengan kecerdasan kinestetik yang tinggi biasanya sangat terampil dalam olahraga, tarian, atau aktivitas fisik lainnya. Mereka memiliki keterampilan motorik yang baik
dan kemampuan sensorik yang sensitif. Kita bisa melihat anak yang memiliki kecerdasan ini saat dia senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berlari, menari, bermain sepeda, atau olahraga lainnya. Anak-anak yang memiliki tipe kecerdasan ini jarang menyukai aktivitas yang hanya duduk diam. Bagi fans yang ingin mengembangkan kecerdasan kinestetik, bisa mengajak si kecil melakukan berbagai aktivitas fisik, berlatih keseimbangan tubuh, dan menirukan berbagai gerakan tubuh. Kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan tipe ini adalah ketika anak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Contohnya, anak yang pandai membaca emosi orang lain, memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang kuat, dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik. Jika FEMS ingin mengembangkan kecerdasan tipe ini, bisa dengan mengajak anak beraktivitas bersama orang-orang baru dan mendorongnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Buka juara 3, kakak menang. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Pada tipe ini, anak memiliki kemampuan dalam pemahaman dan kesadaran diri. Contohnya, bisa dilihat dari anak yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mampu mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri dengan baik, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelebihan dan kelemahan pribadi mereka. Untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal, orang tua bisa melatih si kecil untuk tekun dan bertanggung jawab atas tugasnya dan mempercayakannya terhadap tugas-tugas tertentu. Ketujuh, kecerdasan eksistensial atau kemampuan dalam merenungkan dan mempertanyakan makna hidup. Contohnya, anak yang tertarik pada pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang tujuan hidup, makna kehidupan, dan refleksi diri yang mendalam. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Tipe kecerdasan ini bisa dilihat ketika anak memiliki kemampuan memahami alam dan mengenali pola-pola alam. Contohnya, saat anak memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mencintai alam, dan suka menghabiskan waktu di luar ruangan, mudah berinteraksi dengan hewan, juga pandai memelihara atau merawat hewan dan tumbuhan. Untuk mengasah rasa penasarannya dan mengembangkan kecerdasan naturalis si kecil, orang tua bisa mengajaknya untuk berwisata di alam, memaparkan ilmu seputar alam, dan mengajaknya memelihara tumbuhan atau hewan. Terakhir, kecerdasan musikal. Tipe kecerdasan ini memiliki kemampuan dalam memahami, menghasilkan, dan mengapresiasi musik. Contohnya, saat anak mampu mengenal nada dan melodi dengan baik, juga mahir dalam bernyanyi, memainkan alat musik, atau mengomposisi lagu. Kecerdasan musikal bisa diasah dengan cara mengajari anak bermain alat musik dan mengajak bernyanyi. Nah, FEMS, berikan kesempatan kepada anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam keberagaman mereka dengan memahami, mengakui, dan mendukung berbagai tipe kecerdasan yang dimiliki anak-anak. Kita menciptakan jembatan yang menghubungkan mereka dengan potensi luar biasa yang ada dalam diri mereka.